Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama taruna remaja Muhammad Bima Alfiansyah dari jurusan Keselamatan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Program studi Diploma 3 Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Eko. Di video ini saya akan menjelaskan tentang respon time. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Airport Rescue and Firefighting atau yang biasa kita sebut dengan PKP-PK. Mungkin teman-teman sekalian ada yang belum mengetahui apa itu ARFF. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa pemadam itu hanya ada di perkotaan atau perumahan saja. Ternyata tidak. Di bandara sekalipun ada yang namanya pemadam kebakaran. Saking pentingnya hal itu, diwajibkan ada di seluruh bandara, baik di Indonesia maupun di dunia. Karena melihat resiko kecelakaan di dunia penerbangan itu sangatlah tinggi. Bahkan tidak hanya mengancam harta benda saja, tetapi jiwa manusia sekalipun. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya korban dan kerusakan lebih parah, maka dibutuhkan juga personil PKP-PK yang mempunyai skill, kecerdasan, maupun fisik untuk menghadapi kecelakaan yang terjadi di bandar udara. Maka dari itu, kita simak video berikut ini. Airport Rescue and Firefighting merupakan salah satu unit yang memberikan pelayanan darurat dengan personil terlatih dan selalu siap dalam waktu 24 jam sehari, 365 hari per tahun. Tugas utama ARFF yaitu menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda dari kejadian dan kecelakaan di bandar udara. ARFF memiliki tugas pokok, operasi. Kejadian dan kecelakaan di bandar udara harus dilakukan dengan penanganan yang cepat dan tepat. Maka itu ARFF memiliki waktu tanggap atau respon time, di mana dalam kurang dari 3 menit harus tiba di lokasi kejadian. Operasi meliputi latihan. Tiada hari tanpa latihan. Itulah pedoman personil Airport Rescue and Firefighting. Latihan meliputi latihan kering atau dry drill, latihan basah atau wet drill, partial exercise yang dilaksanakan 6 bulan sekali, full scale exercise yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dengan latihan menciptakan kesiapsiagaan dan mental yang kuat dalam menghadapi operasi sesungguhnya. Pemeliharaan. Setiap aktivitas yang ditunjukkan kepada sistem teknik atau komponen untuk menjaga kondisi prima kendaraan dan peralatan ARFF, pemeliharaan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan preventif dan korektif, pengecekan, perawatan, serta sosialisasi penggunaan alat pemadam api ringan merupakan rutinitas yang selalu dilaksanakan guna memberikan kesadaran bagi pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran. Personil ARFF senantiasa menjaga dan memelihara peralatan guna mendukung kelancaran operasi keadaan darurat. Nah, itu adalah gambaran umum tentang PKP-PK. Jadi teman-teman sekalian sudah mengetahui bahwa kegiatan PKP-PK tidak hanya standby saja menunggu kecelakaan pesawat, tetapi mereka melakukan kegiatan latihan dan pemeliharaan juga. Selanjutnya, mari kita bahas hal yang paling penting di PKP-PK, yaitu respon time. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian respon time. Menurut KP 14 tahun 2015, respon time adalah waktu beraksi tidak lebih dari 3 menit ke setiap area pergerakan pesawat udara atau movement area pada kondisi jarak pandang optimum dan permukaan jalan yang dilalui dalam kondisi baik, dihitung dari awal diterimanya pemberitahuan atau diketahui adanya kecelakaan pesawat udara.
oleh unit PKPPK sampai dengan kendaraan PKPPK menempatkan posisinya untuk melaksanakan pemadaman dan siap memancarkan bahan pemadam busa minimal 50% dari rata-rata pancaran atau discharge rate yang dipersyaratkan sesuai kategori bandar udara untuk PKPPK. Direkomendasikan respon time tidak lebih dari 2 menit ke salah satu daerah landasan pacu beroperasi dan tidak lebih dari 3 menit ke daerah pergerakan pesawat udara lainnya pada kondisi jarak pandang dan permukaan optimum. Kendaraan selain kendaraan pertama yang dibutuhkan untuk memberikan sejumlah bahan pemadam sesuai kategori wajib tiba di lokasi tidak lebih dari 4 menit dari sejak informasi awal diterima atau initial call. Access road. Access road adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan PKPPK yang menghubungkan fire station dengan landasan pacu atau runway atau daerah pergerakan pesawat udara. Setiap bandar udara wajib dilengkapi dengan access road sesuai dengan persyaratan untuk mencapai minimum waktu bereaksi atau response time. Access road harus terbebas dari jalan akses lainnya. Access road harus dilengkapi dengan bahu jalan yang diperkeras dengan lebar minimal 1,5 meter. Pertemuan akses dengan landasan pacu harus rata dan dihindari kondisi mendaki atau menurun. Posisi access road diusahakan tepat pada posisi tengah parkir kendaraan atau fire station. Access road wajib diperkeras dan lebar minimum 5 meter serta radius putar minimum 25 meter. Kekuatan konstruksi access road dan jembatan wajib disesuaikan dengan berat kendaraan terbesar. Emergency access road. Emergency access road adalah jalan yang harus disediakan di masing-masing ujung landasan pacu sejauh 1000 meter dan ambang landasan pacu atau threshold atau minimal sampai pagar bandar udara yang dapat dilalui oleh kendaraan PKPPK terbesar. Bandar udara yang memiliki service road dapat digunakan sebagai emergency access road selama lokasi dan konstruksinya memadai. Direkomendasikan emergency access road harus mampu mendukung kendaraan terbesar, terberat, dan tahan segala kondisi cuaca. Jarak emergency access road sampai dengan 90 meter dari landasan pacu agar dilapisi untuk mencegah erosi permukaan ke landasan pacu serta tersedia vertical clearance yang cukup dan tidak menghalangi kendaraan terbesar dan terberat. Rapid Response Area. Rapid Response Area adalah daerah atau lokasi sejauh 150 meter di kiri atau kanan landasan dan 1000 meter dari masing-masing ujung landasan yang rawan terhadap kecelakaan pesawat udara. Emergency access road harus dapat digunakan untuk mencapai rapid response area. Nah, berikutnya ada hal yang tidak kalah penting, bahkan menjadi tolak ukur untuk menempuh waktu response time, yaitu kendaraan utama PKPPK atau yang biasa dikenal dengan nama form tender. Jadi, di setiap bandar udara wajib menyediakan kendaraan utama yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kategori bandara untuk PKPPK. Jenis kendaraannya dikelompokkan sebagai berikut. Foam tender tipe 1. Kapasitas tangki air lebih besar dari 10.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder 500 kg. Kapasitas pompa minimum 6.000 liter per menit. Dan kapasitas pancaran utama busa minimum 5.000 liter per menit. Dilengkapi dengan bumper turret, headlines, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 40 detik, kecepatan minimum 100 km per jam, jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 70 meter, jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Foam tender tipe 2. Kapasitas tangki air minimal 9.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder
500 kg. Kapasitas pompa minimum 5.500 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 4.500 liter per menit. Dilengkapi dengan bumper turret, headline nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 40 detik, kecepatan minimum 100 km per jam, jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 70 meter, jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Foam tender tipe 3. Kapasitas tangki air minimal 6.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg. Kapasitas pompa minimum 4.000 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 3.000 liter per menit. Dilengkapi dengan headline nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 0 sampai 80 km per jam dalam 35 detik, kecepatan minimum 105 km per jam, jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 65 meter, jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Dengan adanya kendaraan yang harus selalu siap beroperasi, maka dari itu personil PKPPK harus selalu memeriksa dan memelihara kendaraan tersebut. Jika terindikasi adanya kerusakan yang bisa mempengaruhi waktu tempuh respon time. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pemeliharaan kendaraan ataupun peralatan PKPPK. Setiap penyelenggara bandar udara wajib menyediakan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKPPK agar kinerja operasi dapat maksimum sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKPPK. Setiap bandar udara harus memiliki 1. Buku manual prosedur pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKPPK. 2. Peralatan dan perkakas sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Buku manual sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf A harus selalu diperbarui sesuai kondisi terbaru. Peralatan dan perkakas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf B berfungsi untuk menguji dan melakukan pemeliharaan kendaraan dan penunjang operasi PKPPK. Pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKPPK meliputi kegiatan pemeliharaan pencegahan dan perbaikan. Kegiatan pencegahan meliputi tindakan kegiatan pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan kendaraan PKPPK dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja kendaraan PKPPK. Kegiatan perbaikan meliputi tindakan kegiatan analisis kerusakan, penyetelan, penggantian, atau perbaikan komponen bagian kendaraan PKPPK dengan tujuan mengembalikan kendaraan PKPPK yang mengalami gangguan atau kerusakan ke kondisi normal. Pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKPPK dilakukan oleh personel PKPPK yang memiliki rating teknisi pemeliharaan kendaraan PKPPK. Kegiatan perbaikan terjadi karena kerusakan kendaraan PKPPK yang menurun efektivitas kinerja pelayanan PKPPK. Kerusakan kendaraan PKPPK harus segera diperbaiki. Kerusakan kendaraan dikategorikan sebagai berikut: A. Kategori 1, B. Kategori 2, C. Kategori 3. Kerusakan kategori 1 merupakan kerusakan yang menyebabkan terputusnya atau terhentinya operasi kendaraan. Penanganan kerusakan kategori 1 harus dilakukan selambat-lambatnya 8 jam sejak terjadi kerusakan. Kerusakan kategori 2 merupakan kerusakan kendaraan yang menyebabkan menurunnya kinerja atau performa, tetapi tidak menyebabkan terputus atau terhentinya operasi kendaraan. Penanganan kerusakan kategori 2 harus dilakukan selambat-lambatnya 24 jam sejak kerusakan terjadi. Kerusakan kategori 3 merupakan kerusakan kendaraan yang terjadi pada peralatan pendukung, akan tetapi tidak mempengaruhi kinerja atau performa.
dan apabila tidak diperbaiki dapat berubah menjadi kerusakan kategori 1 atau kategori 2. Pengujian keandalan sebagaimana maksud yaitu meliputi parameter antara lain: A. Rata-rata pancaran atau discharge rate, liter per menit. B. Jangkauan pancaran atau discharge range, meter. C. Akselerasi atau acceleration, 0 sampai 80 km per jam atau detik. D. Kecepatan maksimum atau top speed, kilometer per jam. E. Jarak pengereman atau stopping distance, meter. Pengujian keandalan kendaraan PKP-PK dilakukan secara khusus 1 tahun sekali atau jika diperlukan dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Kendaraan PKP-PK yang keandalannya sudah tidak memenuhi persyaratan dan telah berumur lebih dari 20 tahun harus dilakukan penggantian. Setiap kendaraan PKP-PK yang berusia 10 tahun dapat dilakukan overhaul atau rekondisi untuk mempertahankan kinerja. Setiap kendaraan yang telah dilakukan rekondisi harus diuji keandalannya oleh personil Direktorat Jenderal. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau saran, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman atau saudara kalian, karena satu like dari kalian itu berharga buat saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.